Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah memberikan kita nikmat. Bayangkan, hingga detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun Allah berikan itu. Maka mari kita mensyukurinya dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari, kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mengucapkan kalimat ini maka dia bahwasanya menanam tanaman di dalam surga. Satu tanaman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tak lupa kita, mari saudaraku, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tema apa bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini, saya mengizinkan para saudara dan saudari sekalian ingin bertanya. Apa yang hendak kita tanyakan, silahkan. Jika ada pertanyaan yang kurang memuaskan, mungkin ilmu saya sedikit, tidak sebanyak para ulama, tapi saya di sini ingin belajar mengetahui bahwasanya diri saya ini dhaif, fafa, miskin dan hina akan ilmu-ilmu Allah. Dan satu lagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa like and share. Bagikan video ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mari kita bahas tentang apa bekal kita di bulan Ramadan yang akan datang ini. Sebagaimana ada sebuah isu, bukan isu, tetapi bisa kita katakan bahwasanya Ramadan akan jatuh pada hari Jumat di bulan April 24 April. Ramadan jatuh pada hari Jumat. Ini menandakan bahwasanya Ramadan di tahun ini Allah berikan keberkahan. Ramadan di tahun ini Allah berikan tanda-tanda keberkahan. Maka bersyukur kita kepada Allah. Ramadan ini mendatangkan kehadiran di hati kita bahwasanya ada satu peristiwa atau hikayat ketika Bung Karno mengatakan kepada Syekh, seorang ulama, Syekh Siti Jenar, bertanya, ya Syekh, kapan Indonesia ini akan dimerdekakan? Cari wahai Bung Karno penjuru hari, yakni hari Jumat. Cari bulan penjuru bulan, yakni bulan Ramadan. Cari penjuru tanggal, yakni tanggal 17 Ramadan. Bahwasanya hari ini kita akan menyaksikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Apakah dengan uang?
Apakah dengan jabatan? Apakah dengan harta-harta yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua bekal itu di dunia ini akan Allah musnahkan. Menjadi pertanyaan di hati kita, apa bekalnya? Banyak ulama-ulama mengatakan, dan bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bahagia dan bergembira kehadiran Ramadan, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Bayangkan, cuma satu amalan bahagia. Ketika kita bahagia menghadapi atau menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan dirinya di api neraka kelak. Mari saudara-saudara bergembira. Jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa bimbang, dan jangan ada rasa ragu-ragu untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan ini bagaikan menyambut tamu yang istimewa. Sebagaimana kita menyambut seorang tamu yang dulunya kita rindu, yang dulunya kita sayang, bahkan setahun sekali kita berjumpa, kita istimewakan. Maka berbahagialah menyambut bulan Ramadan. Banyak lagi amalan-amalan, terutama sholat tarawih. Di bulan-bulan, 11 bulan sebelum Ramadan tidak pernah kita temukan tarawih. Tidak pernah kita temukan sholat berjamaah. Tidak pernah kita temukan bertadarus. Tidak pernah kita temukan sahur dan buka bersama. Apalagi bulan Ramadan ini penuh hikmah, penuh hidayah. Bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, di 10 hari yang pertama Allah akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang ikhlas dan tulus akan berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini full atau penuh, dari hari pertama sampai hari akhir. Banyak yang kita saksikan. Bahkan ada di hari yang pertama orang meninggal dunia. Orang jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan Ramadan. Dan barang siapa yang diberikan Allah kesehatan, maka beruntung dan bahagialah. Beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan. Dan mari kita berikhtiar kepada Allah, mengintrospeksi diri kita. Ramadan yang telah berlalu, apakah kesalahan kita? Mari kita sadari bahwasanya Allah memberikan kesempatan. Ingat, dosa yang lalu kita lupakan, tetapi kita mohon ampun agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang di bulan Ramadan yang telah berlalu. Bersyukur kita di Ramadan yang datang ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka dengan sanak saudara, dengan sahabat, kerabat, teman-teman kita di bulan Ramadan. Beruntung kita mendengarkan Subhana malikal ma'bud, Subhana malikal mawjud, Subhana malikal qudusus salam. Subhanallah. Dengan ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah. Beruntung kita, wahai saudaraku. Tapi banyak yang kita lihat, orang dulu mendapatkan Ramadan, tetapi sekarang dia telah tiada. Dia telah mendahului kita. Betapa filunya hati kita ketika orang yang terdekat, orang yang kita sayangi, ketika itu telah meninggal dunia. Dulunya kita sahur bersama, dulunya kita berbuka bersama, dulunya sholat tarawih bersama, tadarusan bersama. Maka dari itu, bagaimana kita mendapatkan hidayah dan hinayah itu? Jemput dengan cara salah satunya bahagia dan bergembiralah di bulan Ramadan yang ini. Walaupun sekarang dunia dilanda oleh COVID-19, jangan ragu, jangan bimbang. Ingat, sebagaimanapun goncangan dunia, ingat, kita harus tetap kembali kepada Allah. Penyakit itu dari Allah.
Penyakit itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Bukan diciptakan seseorang, bukan. Tetapi Allah menguji seluruh manusia di dunia ini. Allah melihat siapa yang sombong, siapa yang takabur, siapa yang angkuh. Ketika dia meninggalkan masjid, bahwasanya berarti dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabah ini hanyalah wabah biasa. Tetapi ada penyakit yang paling berbahagia, yang paling berbahaya. Kata Imam Al-Ghazali, ialah qalbun marid. Hati yang berpenyakit, hati kita. Sekarang kita memberontak bahwasanya masjid ditutup untuk melaksanakan ibadah. Tetapi dahulunya kenapa kita tidak sadar bahwa masjid itu perlu untuk beribadah kepada Allah. Bahwa masjid itu adalah tempat untuk berikhtiar. Menyadari diri kita, mengintrospeksi diri kita. Semoga wahai saudaraku, kita berbahagia menyambut kedatangan Ramadan ini. Yang kedua kata Rasul, di 10 hari yang kedua kata Rasul, Allah menurunkan rahmat. Bahwasanya jangan pernah kita tinggalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Orang-orang banyak yang melupakannya. Jangan sibuk karena kue hari raya. Jangan sibuk dengan baju hari raya. Jangan sibuk dengan jalan-jalan. Tapi sibuklah dengan apa? Yani amal ibadah kita. Walaupun tidak banyak zikir, walaupun tidak banyak tasbih, walaupun tidak banyak tahmid, tetapi kita selalu mengingat Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semoga kita mendapatkan hidayah. Dan 10 hari yang ketiga ini hari yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia. Bagi yang ikhlas dan tulus melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Yani Allah akan memberikan sorga balasannya bagi orang yang 10 hari pertama tulus, 10 hari yang kedua tulus, 10 hari yang ketiga tulus. Bahwasanya ini menandakan bahwasanya dia layak dan pantas mendapatkan surganya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat dimanapun kita berada, semoga kita berbahagia dan bersenang hati, bahkan bergembira di bulan Ramadan ini. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai objek untuk berdiam diri, tetapi berdiam diri karena ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara-saudariku dimanapun kita berada, ingat Ramadan kali ini menandakan begitu bahagia. Diawali hari Jumat. Betapa bahagianya. Hari Jumat itu Allah turunkan rahmat dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Hari Jumat adalah hari penjuru hari, di mana Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Allah musnahkan dunia ini nantinya, kiamatkan dunia ini nantinya di hari Jumat. Semoga kita mendapatkan barakah, mendapatkan pelajaran di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Ya, semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Adapun apa bekal, menjadi pertanyaan bagi diri kita, apa bekal kita di bulan Ramadan ini? Yang pertama, bersihkan hati. Caranya apa? Kalau Rasulullah itu Allah utus malaikat Jibril dan Mikail mencuci hatinya, membelah dadanya agar dibersihkan. Jadi bagaimana kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah, bagaimana untuk membersihkan hati? Dengan cara kita membersihkan hati, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya. Sampai-sampai kita mengingat dosa. Sampai-sampai kita meneteskan air mata. Ketika itu kita sebut terus astagfirullah. Ini bekal yang pertama. Bekal yang kedua, kita maafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Jangan kita harapkan orang yang minta maaf kepada kita, tetapi kita mengharapkan agar Allah membuka hati kita, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti dan membuat kita kecewa. Ini bekal yang kedua. Pertama, kita beristighfar. Yang kedua, kita membersihkan hati kita dan berpikir, ya Allah, bagaimana aku untuk memaafkan? Maafkan dia, ya Allah, maafkan dia. Aku memaafkan si fulan, aku memaafkan si fulan, aku memaafkan si fulan. Jangan kita berharap untuk seseorang memohon maaf kepada kita, tetapi kitalah yang pertama kali memohon maaf kepada Allah agar hati kita memaafkan seseorang yang telah mengecewakan hati kita. Yang ketiga, perbanyak zikir. Yang pertama tadi istighfar, mengingat dosa. Yang kedua, bekal di bulan Ramadan ini, kita memaafkan orang-orang yang telah mengecewakan hati kita, yang menyakiti perasaan kita, yang menyia-nyiakan kita. Maka Allah akan melapangkan hati dan pikiran kita, agar kita mudah beribadah di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, perbanyak zikir. Berzikir tanpa henti. Banyak jenis-jenis zikir. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak. Di mana zikir yang ingin kita? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jenderal Sudirman saja, seorang jenderal, berzikir. Zikirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai basah lidahnya, sampai dia lupa akan dunia ini, sampai dia tahan beberapa hari direndam oleh Belanda. Berzikir terus. Perbanyak istighfar, mengingat dosa, sampai kita meneteskan air mata, sampai kita mengingat seluruh dosa kita. Dari mulai kita mengetahui mana yang hak dan yang mana yang batil, maka perbanyak istighfar. Yang kedua, kita memaafkan orang yang menyakiti, menyia-nyiakan, mengecewakan kita. Kita mohon maaf. Sebagaimana di dalam hadis atau hikayat bahwasanya para sahabat dan Rasul berkumpul. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabatku, sebentar lagi kita akan kedatangan ahli surga. Maka seluruh sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ahli surga itu? Bukankah kau yang ditunjuk Allah? Bukankah engkau yang dikatakan Allah ahli surga? Bahkan kata Rasul, dia yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Lalu Umar bingung, siapa itu ya Rasul? Tunjukkan kepada aku. Aku ingin melihat amal ibadahnya. Lalu seorang itu datang. Dan kata Rasul, inilah orangnya yang dahulu pertama kali masuk ke dalam surga. Dilihat Umar, penampilannya biasa saja, sholatnya biasa saja, zikirnya biasa saja. Ya Rasul, apa keistimewaan seseorang ini? Rasulullah tersenyum. Wahai Umar, dia berbeda dengan amalan-amalan kita. Dia berbeda dengan ibadah-ibadah kita. Lalu Umar terheran-heran, apa sih sebenarnya? Sahabat menuruti dia. Melihatnya sholat tahajud. Para sahabat sholat tahajud, sholat dua. Sahabat sholat dua. Lalu mengadu lagi sahabat, ya Rasulullah, apa keistimewaan seseorang itu yang kau tunjuk sebagai ahli surga? Lihatlah, datangilah rumahnya, lihatlah kesehariannya. Lalu para sahabat termasuk Umar ibn Khattab mengintipnya. Dan dilihatnya seorang sahabat itu. Dan ditanyanya, wahai sahabatku, kata Rasul kau ahli surga. Dia lalu tersenyum. Apa sih amalanmu, katanya. Lalu dia berkata, wahai Umar, aku tak akan bisa tidur sebelum aku memaafkan seseorang.
Aku tidak akan tidur dan aku tidak akan tenang. Dan hatiku tidak akan bisa tenang. Hatiku selalu gelisah di saat aku belum bisa memaafkan seseorang. Bayangkan, seorang sahabat yang dikatakan oleh Rasul ahli surga tidak bisa tidur. Bahkan di waktu itu dia bertemu dengan Rasulullah. Kenapa kita yang tak pernah bertemu dengan Rasul, tak pernah bertemu dengan sahabat, yang sombong, angkuh, takabur akan seseorang, yang tak mau memaafkan? Maka dari sini, inilah satu amalan, satu bekal kita untuk menghadapi atau untuk bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Yang ketiga tadi berzikir. Silahkan pilih zikir mana yang engkau inginkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tiga kali, maka pahalanya sama seperti 7 kali tawaf di Makkah mengelilingi Ka'bah. La ilaha illallah, zikir yang paling tinggi, Muhammadar Rasulullah. Agak terlalu panjang, agak panjang. Kita pendekkan bisa lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi terlalu sulit bagi kita. Allah, 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 Allah. Tanamkan di hati kita. Allah, 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 Allah. Semua apa kata Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Rasul, jika seandainya aku 1 detik saja tidak mengingat Allah, maka aku akan kafir. Bayangkan berapa detik sudah kita lupakan Allah. Berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun yang lalu kita lupakan Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasul, jika seandainya aku lupa 1 detik mengingat Allah, maka aku akan kafir. Lalu ditanya sahabat, wahai Ali, ketika kau tidur, maka aku berserah diri kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita tidur mengingat kesalahan orang. Tidur mengingat kekayaan, mengingat orang yang lagi jaya, mengingat dunia, mengingat ini, mengingat itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengingat Allah hendak tidur. Ini yang harus kita bekali di dalam diri kita. Selanjutnya apa? Tawadu. Jangan sombong, jangan takabur, jangan angkuh. Karena di bulan Ramadan ini Allah latih hawa nafsu kita. Allah tunjukkan kekuasaannya, bahwasanya bulan Ramadan ini untuk menahan hawa nafsu. Bukan berarti kita menahan dahaga, lapar, dan haus. Bukan. Tetapi harus kita taklukkan kesombongan kita. Ciri-ciri orang sombong, kata ulama thariqat, ialah sombong yang kecil. Orang yang berkata, aku kalau puasa tahan-tahan saja. Tahan-tahan saja. Aku kalau puasa tahan-tahan saja. Apakah cocok, apakah pantas bagi orang-orang yang sombong seperti ini untuk melaksanakan ibadah puasa? Tidak. Maka kita rendahkan hati kita. Tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Ketika kita berpuasa, kita mengingat bahwasanya beginilah rasanya orang-orang yang tak bisa menikmati makanan. Beginilah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membeli makanan setiap harinya. Beginilah rasanya orang-orang miskin, fakir miskin, dan anak yatim. Maka Allah akan latih kita semua. Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Begitu hebatnya di bulan puasa nanti. Semoga kita mendapatkan bekal. Bekal yang indah. Yang pertama harus kita siapkan bekal kita. Yakni dengan perbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya
ya terus kita mengucapkan istighfar. Bibir kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Hati kita mengingat dosa-dosa kita. Mengingat bahwa diri kita ini lemah. Bahwa diri kita ini miskin, hina. Tak bisa berdaya apa-apa tanpa kekuasaan Allah. Dan pikiran kita memikirkan dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Ingat Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Lagi maha penyayang. Ketika orang bermaksiat, berjudi, tobat Allah terima. Dia berzinah, dia tobat, Allah terima. Dia berbohong, berdusta, bahkan Allah terima. Asalkan kita bisa mengingat dosa kita. Allah tak pernah putus asa. Allah tidak mengatakan aku bosan menerima tobat. Allah tak pernah mengatakan itu. Bahkan kata Allah, bertaubatlah kamu sebanyak apapun dosamu akan aku ampunkan. Asalkan kau tidak menyekutukan aku. Maka kita ingat dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Supaya mengingat itu lebih indah, kita mengucapkan astagfirullah. Ingat terus dosa kita, ingat kesalahan kita, ingat kekhilafan kita. Yang pertama harus kita ingat dosa kita kepada Allah. Yang kedua ialah ibu dan bapak kita. Terlalu banyak dosa kita kepada ibu dan bapak kita. Maka kita harus memohon ampun kepada Allah agar kita mudah memohon maaf kepada ibu kita. Ingat an-najat. Ingat kita harus berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga kita hamba-hamba Allah ini mengingat kesalahan dan kekhilafan kita. Ingat, ada dosa yang sangat sulit. Ialah dosa kecil. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, maka ingatlah dosa kita yang paling kecil. Dosa kita yang paling kecil kita ingat. Ya Allah, dosaku ini, dosaku ini, dosaku ini, dosaku ini, dosaku ini. Inilah bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Agar kita bersih, agar kita bisa tenang, agar bisa kita tentram mengamalkan amal-amalan di bulan Ramadan. Bukan dengan kata-kata, aku bahagia, aku bangga, aku senang bulan Ramadan. Tetapi kalau hati, pikiran kita kotor, bagaimana kita ingin ikhlas? Bagaimana kita akan tulus? Mari saudara-saudariku, dimanapun kita berada, mari kita bekali diri kita yang pertama beristighfar. Kita ingat dosa kita kepada Allah. Dan kita ingat dosa-dosa kita kepada ibu kita. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kamu kepada ibu dan bapakmu. Yang pertama yang selalu diijabah oleh Allah doanya ialah ibu kita. An-najati ad-damil tahtahud ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki. Bukan berarti kita mencium kakinya, bukan. Bukan berarti kita untuk bersujud di bawah kakinya, bukan. Tetapi kita patuh dan taat kepada ibu dan bapak kita. Terutama kepada ibu kita yang mengandung 9 bulan 10 hari. Agar kita mendapatkan barokah. Ingat, kata guru saya, Syekh Al-Mahrum Syekh Umar Bakri Nasud. Syekh Umar Bakri, ingat, yang kita cari di dunia ini bukanlah kemewahan, bukanlah kekayaan, tetapi barokah amal ibadah yang kita peroleh. Bahkan kata guru saya di Pondok Pesantren Mustafayah Purba Baru, barokah, 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 barokah yang harus kita raih dan kita minta kepada Allah. Bahkan kata guru saya ada lagi, ingat Rahman, di atas dunia ini yang harus pertama kau mohon kepada Allah ialah ridhonya Allah dan terutama ridhonya ibu. Ketika kita melaksanakan kebaikan, mintalah ridho ibumu dan kita berdoa kepada Allah agar Allah meridhoi
apa yang kita lakukan. Kita mohon ridho kepada ibu dan bapak kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah takabur, dan jangan pernah angkuh akan sesuatu yang kita lakukan. Tinggi pun jabatanmu, banyak pun hartamu, hebatnya kau di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah dan ibumu, kau adalah hamba dan seorang anak. Ingat, pertama istighfar, kita memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada ibu dan bapak kita. Bagi yang telah meninggal ayah dan ibunya, doakan, Allahumma ghafirli wa liwalidaini warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Rasul, bagaimana aku ingin membahagiakan orang tuaku yang telah tiada?" Maka kata Rasul, "Kirimkan dia Al-Fatihah. Setelah itu ya Rasul, bersedekah kau. Setelah itu ya Rasul, datangi kerabat-kerabat, sahabat-sahabatnya. Setelah itu ya Rasul, berdoa, bersujud kau. Dan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kirimkan kepadanya." Maka jika ada masih hidup dan masih ada kedua ibu bapanya, mohon jabat tangannya, cium keningnya, peluk dia, insyaallah, dan kita memohon maaf kepadanya, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat. Yang kedua tadi, kita harus mengingat siapa yang harus pertama kali kita maafkan. Yang pertama kali kita maafkan adalah diri kita. Kita memohon maaf kepada Allah, mohon ampun ya Allah, maafkan hambamu ini, maafkan diri ini, maafkan hambamu ini ya Allah, yang telah berbuat silap dan kesalahan. Dan siapa lagi? Orang-orang yang telah melukai perasaan kita, telah mengkecewakan kita, telah membuat hati kita luka karena kata-kata. Kita maafkan, jangan ragu dan jangan bimbang. Ingat, bukan berarti kita minta maaf kepada seseorang, kita memaafkan seorang, kita turun derajat. Bukan. Bahkan Allah akan memberikan balasannya dan imbalannya. Allah akan menaikkan derajatnya bagi orang-orang yang memaafkan seseorang terlebih dahulu. Yang ketiga ialah berzikir, berzikir dan berzikir. Kita berzikir kepada Allah. Banyak macam-macam zikir, sholawat, subhanallah, tahmid, tahlil, tasbih, banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, subhanallah. Banyak macam-macam zikir. Yang penting kita ikhlas dan niat karena Allah, bukan karena sesuatu. Kita niat karena Allah. Yang ketiga, jangan kita sombong, tawadu, rendah diri, dan baik hati. Di bulan Ramadan ini Allah berikan kita pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan jangan lupa like and share video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen dan saya akan menjawab melalui Messenger. Insyaallah. Semoga saya diberikan kemudahan di segala sesuatu yang saya inginkan dan kita semua. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar Ramadan yang ini kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan ampunannya Allah, rahmatnya Allah, dan yang paling utama ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku dan saudara-saudariku, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ikhtibar bagi kita dan ikhtiar bagi diri kita. Dan ingat, sebagai kesimpulan yang pertama, bekal yang pertama ialah istighfar, mengingat dosa. Yang kedua, memaafkan orang-orang. Yang ketiga, kita berzikir. Yang keempat ialah tawadu, jangan sombong dan takabur kepada sesama makhluk. Akhirul kalam,
Sebelum saya tutup live streaming ini, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, datang ini berikanlah kami kemudahan untuk berpuasa dari awal hingga akhir, dan berikan keberkahan bulan